Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini akan disampaikan di dalamnya pembahasan pelajaran ke-10 Darsul Ashir dari buku Fathus Salam Muslim Indonesia Lancar Bahasa Arab. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, materi pertama, yaitu isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif atau mamnu' minas sarf adalah isim-isim yang terlarang untuk ditanwinkan. Munsharif artinya ditanwinkan ya, ghairu berarti tidak ya, tanpa tanwin ya, tanpa tanwin atau tidak ditanwin. Isim ghairu munsharif ada yang berasal dari isim alam dan dari isim non alam. Pada pelajaran 3, Anda telah mempelajari isim ghairu munsharif dari isim alam, nama-nama orang ya. Sekarang Anda akan mempelajari isim ghairu munsharif dari isim non alam beserta i'rab isim ghairu munsharif. Yang pertama kita mengenal dulu apa saja yang termasuk dalam isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif dari isim non alam. Yang pertama, isim sifat dengan wazan fa'lanu. Ini ya, tidak ada tanwin di sini. Ini tidak ada tanwin. Contohnya jau'anu, lapar, atasyanu, haus, kaslanu, malas. Ini semuanya ketika contoh ini tidak ditanwin ya, meskipun nakirah. Kemudian yang kedua, isim sifat dengan wazan af'alu. Isim sifat dengan wazan af'alu. Contoh ahmaru, merah, aswadu, hitam, abayadu, putih, akbaru, sangat besar, asgoru, sangat kecil, ahsanu, sangat baik. Contoh-contoh ini walaupun nakirah, dia tidak diakhiri dengan tanwin ya. Walaupun termasuk isim nakirah, tapi tidak diakhiri dengan tanwin. Kemudian yang ketiga, isim sifat dengan wazan fa'la'u. Contohnya hamra'u, sauda'u, dan bayda'u. Ini juga tidak berakhiran dengan tanwin meskipun nakirah. Ada catatan footnote. Nah, bentuk-bentuk ini hamra'u, sauda'u, bayda'u yang mengikuti wazan fa'la'u merupakan bentuk mu'annas dari ahmaru ya. Hamra'u bentuk mu'annas dari ahmaru. Ini mudzakarnya ya. Ini bentuk mudzakarnya. Sauda'u ya bentuk mu'annas dari aswadu ya. Mudzakarnya aswadu jika digunakan bersama isim mudzakar. Kemudian bayda'u bentuk mu'annas dari abyadu. Sedangkan bentuk mu'annas dari akbaru, asgoru, ahsanu adalah kubra, sugra, dan husna. Yang keempat, isim jamak taksir dengan wazan fu'ala'u. Isim jamak taksir dengan wazan fu'ala'u. Contohnya alimun, orang yang berilmu, jamaknya
ulama'u, orang-orang alim ya, orang-orang yang berilmu. Zamilun, sahabat atau teman, maka bentuk jamaknya adalah zumala'u. Jadi mufradnya tanwin semua ya, mufradnya tanwin semua. Fakirun, jamaknya fuqara'u. Qadimun, jamaknya qudama'u. Dan ini ketika mufrad ya semuanya bertanwin ya karena isim nakira. Tapi ketika jamak walaupun nakira karena ini termasuk isim ghairu munsharif maka tidak ditanwin. Kemudian af'ila'u, isim jamak yang mengikuti wazan af'ila'u. Contohnya shadiqun, jamaknya asdiqa'u. Kemudian tabibun, jamaknya atibba'u. Ini ada catatan, asalnya adalah atbiba'u ya, atbiba'u. Untuk penyederhanaan maka menjadi atibba'u. Kemudian ghaniyun menjadi aghniya'u. Nabiyun jamaknya anbiya'u. Ini semua tidak bertanwin. Kemudian mafa'ilun, contohnya maskanun, tempat tinggal, jamaknya adalah masakinu. Masjidun, jamaknya masajidu. Maktabun, jamaknya makatibu. Makbarun, jamaknya makabir. Ini juga tidak bertanwin meskipun nakira. Selanjutnya adalah mafa'ilun. Contohnya miftahun, jamaknya mafatihu. Finjanun, jamaknya fanajinu. Sirwalun ya, sirwalun jamaknya sarawilu. Mindilun jamaknya manadilu. Tabashuratun, kapur tulis ya, maka jamaknya adalah tabashirun. Bentuk wazan mafa'ilu dan mafa'ilu yang disebutkan dua terakhir ini disebut wazan muntahal jumu', jamak yang paling tinggi atau paling akhir. Kita lihat catatan. Ada beberapa isim jamak yang bisa diubah ke dalam bentuk ini ya, yaitu mafa'ilu dan mafa'ilu. Misalnya azminatun dan amkinatun merupakan bentuk jamak dari zamanun dan makanun. Zamanun artinya waktu, makanun artinya tempat. Kedua bentuk zaman tersebut bisa diubah mengikuti wazan muntahal jumu' sehingga menjadi azaminu dan amakinu. Azaminu artinya waktu-waktu atau amakinu artinya tempat-tempat. Namun setelah diubah ke bentuk muntahal jumu', keduanya tidak bisa diubah ke bentuk jamak lainnya ya, karena sudah mentok ya, sudah paling akhir. Inilah sebabnya mengapa dinamakan wazan muntahal jumu'. Proses mengubah bentuk jamak satu ke bentuk jamak lainnya dinamakan jam'ul jam'i. Ada beberapa isim mufrad yang mengikuti wazan ini ya, jadi bukan jamak tapi mufradnya ya. Di antaranya tomatimu, tomat, batatisu, kentang ya. Walaupun mufrad karena mengikuti wazan ini tetap tidak bertanwin. Kemudian materi kedua adalah i'rab isim ghairu munsharif. Marfu dengan dhammah. Jadi marfu dengan dhammah. Contohnya fi hadhil madinati
masajidu katsiratun. Banyak masjid di kota ini. Ini masajidu dia tidak bertanwin. Ya, meskipun ya nakirah ya. Lihat di sini naatnya dia nakirah. Dia bertanwin. Dan di sini masajidu man'ut karena dia isim ghairu munsharif maka tidak ditanwin. Kemudian mansub dengan fathah. Contohnya ra'aitu Hamzata inda abihi. Ini isim ghairu munsharif dari isim alam. Kita sudah belajar sebelumnya. Ini juga tidak bertanwin ya. Dan ia mansub dengan fathah ya. Tandanya fathah. Jika menggunakan misalkan kita pakai nama Muhammad ya. Berarti ra'aitu Muhammadan ya, ra'aitu Muhammadan dia dengan tanwin. Ini dengan tanwin. Kalau ini tidak bertanwin. Kemudian majrur dengan fathah. Nah, ini yang membedakan. Ya majrurnya dengan fathah. Contoh sakana Ahmadu fi masakina katsiratin. Ahmad tinggal di banyak asrama. Masakin ya. Maskanun berarti tempat tinggal atau asrama. Bentuk jamaknya adalah masakinu ya. Karena di sini dia majrur karena didahului dengan huruf jar. Dan karena ia termasuk isim ghairu munsharif, maka ketika majrur ya dia berharokat fathah. Bisa dilihat di naatnya katsiratin. Dia tetap majrur dengan kasrah ya, dengan kasrah. Kemudian contoh kedua Muawiyatu min Makkata. Ini Muawiyatu min Makkata wa Wilyamu min Landana. Muawiyah dari Makkah dan William dari London. Makkah dan London ini juga termasuk isim ghairu munsharif. Ya, keduanya majrur karena didahului oleh min huruf jar, tapi tandanya fathah ya, karena termasuk isim ghairu munsharif. Haula'i abna'u Zainab. Mereka ini adalah anak-anaknya Zainab. Nah, di sini Zainab dia majrur ya, dalam keadaan majrur, tapi tandanya fathah ya, karena termasuk isim ghairu munsharif. Dia majrur karena mudhaf ilaih dari abna'u. Ini mudhafnya ya. Ini mudhaf. Kemudian ini mudhaf ilaihnya. Seandainya digunakan nama selain Zainab, misalkan Hamidin, maka jelas ini ya, Hamidin. Karena dia mudhaf ilaih, maka berakhiran kasrah ya, dengan tanwinnya. Nah, termasuk isim munsharif, isim yang bertanwin. Ada pengecualian ini ya. Isim ghairu munsharif majrur dengan kasrah ya, tetap majrur dengan kasrah apabila diawali dengan alif lam atau menjadi mudhaf. Contoh majrur dengan kasrah ketika diawali alif lam yang pertama ya. Sakantu fitilkal fanadiki. Saya telah tinggal di hotel-hotel itu. Nah, di sini fanadik ya, fanadiki dia majrur dengan kasrah. Sebenarnya dia adalah isim ghairu munsharif,
Tapi karena didahului oleh alif lam ada pengecualian, maka majrurnya tetap dengan kasrah, ya. Contoh kedua, katabat Su'adu bil qalamil azraqi. Di sini. Ini juga azraqu mengikuti wazan af'alu, ya. Dia termasuk isim ghairu munsharif. Tapi karena di sini dia diawali dengan alif lam, ya. Dia mensifati dari kolam yang pulpen yang biru, bil qalamil azraqi. Maka di sini tandanya kasrah, ya, majrur dengan kasrah. Semoga bisa difahami, ya. Kemudian contoh majrur dengan kasrah ketika mudhaf. Ini ketika mudhaf. Kalau mudhaf ilaih tetap majrur dengan fathah, ya, seperti contoh yang ini, haula'i abna'u Zainaba. Namun ketika menjadi mudhaf maka majrur dengan kasrah. Kita lihat contoh, dafatirut tullabi ala makatibihim. Buku tulis para pelajar tersebut ada di atas meja-meja mereka. Nah, kita lihat makatib ini mengikuti wazan mafa'ilu, ya. Kita lihat baknya, makatib, ya. Makatibi ini adalah mudhaf, ya, adalah mudhaf. Dia majrur karena didahului oleh huruf jar, ya, alanya. Dan dia kasrah karena ia menjadi mudhaf dari him, ya, dhamir muttasil yang menjadi mudhaf ilaihnya. Kemudian contoh yang kedua, sakana Umar wa Hamzatu wa Hamidun fi masakinit tullabi. Umar, Hamzah dan Hamid telah tinggal di asrama-asrama para pelajar. Kita lihat masakin ini mengikuti wazan mafa'ilu, isim ghairu munsharif. Tapi karena ia menjadi mudhaf, ya, karena menjadi mudhaf dan ia majrur karena didahului oleh huruf jar, maka tandanya kasrah, ya. Dia majrur dengan kasrah. Dan at-tullabu ini adalah at-tullabi adalah mudhaf ilaihnya. Baik, kemudian masuk pada materi ketiga, yaitu i'rab isim musanna, isim yang bilangannya 2, ya, jumlahnya 2, dan jamak mudzakkar salim. Isim musanna, ya, di sini ada catatan. I'rab isim musanna di atas berlaku untuk mudzakkar dan muannats. Jadi di sini berlaku untuk mudzakkar dan muannats. Isim musanna marfu' dengan akhiran ani dan majrur atau mansub dengan akhiran aini. Sedangkan jamak mudzakkar salim marfu' dengan akhiran una dan majrur atau mansub dengan akhiran ina. Contohnya, ketika marfu' i'rab musanna bintani dengan ani, ketika majrur atau mansub maka menjadi bintaini. Jadi bintaini. Jamak mudzakkar salim ketika marfu' akhirannya una, mudarrisuna. Namun ketika majrur atau mansub maka menjadi mudarrisina. Akhir nun isim musanna dan jamak mudzakkar salim dihapuskan ketika menjadi mudhaf.
Ada catatan jika isim selain mutsanna dan jamak mudzakkar salim ketika mudhaf tanwinnya dihilangkan, maka isim mutsanna dan jamak mudzakkar salim ketika mudhaf akhiran nunnya juga dihilangkan. Kita lihat isim mutsanna ya ketika berupa kata bintani ketika marfu ya, maka ketika mudhaf menjadi binta hamidin, binta hamidin, nunnya dihilangkan, tidak ada nunnya ya. Kemudian ketika majrur atau mansub ketika berupa kata, maka bintaini seperti yang telah disebutkan di atas ini, bintaini, namun ketika kata ini menjadi mudhaf, maka nunnya harus dihilangkan sehingga menjadi bintai hamidin, bintai hamidin. Kemudian yang jamak mudzakkar salim ketika marfu yang berupa kata mudarrisun ya, mudarrisuna, maka ketika menjadi mudhaf menjadi mudarrisu al-fiqh, mudarrisu al-fiqh ya, para guru fikih, ilmu fikih. Kemudian ketika majrur atau mansub, maka ketika berupa kata mudarrisina, mudarrisina, namun ketika ini menjadi mudhaf nunnya dihilangkan sehingga menjadi mudarrisi al-fiqhi, mudarrisi al-fiqhi, para guru ilmu fikih. Semoga bisa difahami. Isim isyarah mutsanna ketika majrur atau mansub, ini mudzakkar, isim isyarah lil qarib mudzakkar hadzaini ya, hadzaini, bentuk marfu'nya kan hadzani. Kemudian untuk itu zanika ya ketika marfu, namun untuk majrur atau mansubnya menjadi zainika, zainika. Untuk yang muannats hataini ya, yang asalnya hatani maka menjadi hataini. Begitu pula dengan yang itu ya, untuk yang bait, untuk yang jauh, maka yang asalnya tanika maka menjadi tainika. Ini difahami dan dihafalkan. Contohnya, a'rafta hadzainir rajulaini tawamaini, apakah kamu kenal dua laki-laki yang kembar ini? Ini ya, dia mansub karena maf'ul bih dari arafta ya. Isim mutsanna ya, mansub yang asalnya ketika marfu dia hadzani, misalkan hadzani ar-rajulani at-tawamani, maka menjadi aini ya. Yang tadi akhirannya ani maka menjadi aini. Kemudian contoh yang kedua, darastu fi tainikal jami'ataini, saya telah belajar di dua universitas itu. Fi tainika al jami'ataini, itu contohnya. Semoga bisa difahami. Materi keempat adalah adat atau bilangan 1 sampai 10. Ada dua bagian yang perlu diperhatikan dalam membentuk kata bilangan. Perhatikan contoh berikut. Baitun wahidun, satu rumah. Baitun di sini adalah ma'dud, yaitu isim yang berbilang. Wahidun adalah adat atau
bilangannya ya. Baitun wahidun, satu rumah. Kaidah-kaidah adat 1 sampai 10. Yang pertama, adat 1 dan 2 menjadi taukid atau penegasan dari ma'dudnya, dari isim yang terbilang. Kita lihat tabel. Yang pertama, mudzakkar. Indi baitun wahidun, saya memiliki satu rumah. Kemudian yang kedua, indi baitani ithnani, saya memiliki dua rumah. Nah, di sini seandainya tidak disebutkan wahidun atau ithnani, maka sudah cukup. Indi baitun artinya baitun dia mufrad, artinya satu ya. Saya memiliki satu rumah, sebuah rumah. Gitu pula dengan ini, bentuk keduanya ya, musannanya. Seandainya tidak disebutkan isnani, maka sudah cukup mewakili kata baitani menunjukkan makna bilangan dua ya. Indi baitani artinya saya memiliki dua rumah. Nah, ini ya adatnya dia hadir menjadi taukid atau penegasan. Menjadi penegasan. Begitu pula bentuk muannasnya. Indi ghurfatun wahidatun. Tak marbutah ya, karena muannas. Kemudian indi ghurfatani isnatani. Ada tambahan taknya karena muannas. Saya memiliki dua kamar. Kemudian kaidah yang kedua, adat 3 sampai 10 menjadi mudhof dan ma'dud sebagai mudhof ilaih. Kita lihat. Yang mudzakkar salah satu buyutin. Salah satu buyutin. Ini adatnya ya, dia menjadi mudhofnya. Ya, tidak ditanwin makanya ya. Tidak bertanwin dan ma'dudnya menjadi mudhof ilaihnya, dia majrur ya. Dia majrur. Gitu pula dengan yang muannats, salasu ghurafin, 3 kamar. Bisa diperhatikan ya tabelnya, disimak satu persatu. Kemudian ada catatan, perhatikan bahwa ma'dud berbentuk jamak dan adat tidak sejenis dengan ma'dud. Ini ya, buyutin jamak dari baitun ya, buyutin jamak dari baitin ya, artinya rumah-rumah. Dan ada tidak sejenis dengan ma'dud, maksudnya di sini ya, jika ma'dud mudzakkar maka adat muannats dengan tak marbutah. Ini kita lihat yang terdekat. Di sini ma'dudnya baitun ya, menggunakan jamak buyutin, dia adalah mudzakkar, maka adatnya digunakan yang bentuk muannats, kebalikannya yaitu dengan tak marbutah ya. Gitu pula dengan yang muannats, ghurfatun ya, ghurafin ini jamak dari ghurfatun, karena dia muannats maka adatnya digunakan yang mudzakkar yaitu tanpa tak marbutah. Semoga bisa difahami. Ini dihafalkan kaidah-kaidahnya ya dan difahami. Kemudian kita masuk pada latihan ke-10, at-tadribu al-ashir. Seperti biasa, bisa di-pause dulu video pembahasan ini, kemudian dikerjakan. Jika sudah selesai latihan ya, latihan ke-10 sudah selesai dikerjakan, bisa kita koreksi bersama dengan memutar kembali video pembahasan ini. Terjemahkanlah kalimat-kalimat berikut ke dalam bahasa Indonesia. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aina an'amuka ya Aba Bakrin amma ra'aitaha huna? Di manakah hewan-hewan ternakmu wahai Abu Bakar? Tidakkah engkau menggembalakannya di sini? An'ami fi zaribah alaftuha fiha. Hewan-hewan ternak milikku ya, fi zaribah, di dalam kandang. Alaftuha, saya memberinya makan di dalamnya, maksudnya di dalam kandang. Kam na'aman indaka, kam na'aman indaka, berapa hewan ya, berapa hewan yang kau miliki. Nah di sini apabila ada kalimat tanya kam, maka kata setelahnya atau isim setelahnya mansub ya, tandanya fathah ya, dan nakirah, karena dalam kalimat tanya. Indi tis'atu an'amin, saya memiliki 9 binatang ternak ya, atau hewan ternak. Hiya baqaratani ithnatani, di antaranya 2 sapi betina, wa thalathatu agnamin, dan 3 kambing. Walitaini kal baqarataini, dan 2 sapi betina tersebut memiliki arba'u ijalin ya, memiliki 4 anak. Walitainika al-baqarataini ya, dan 2 sapi betina itu di sini memiliki arba'u 4 ijalin, anak sapi. Madza taf'alu fi haqlika, apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan di ladangmu. Andihu budhura al-fawakihi, saya menyirami benih-benih buah-buahan ya. Ata'rifu ibnai Umar, apakah engkau mengenal 2 putranya Umar? Indahuma mazari'u katsiratun, keduanya memiliki banyak sawah ya, mazari'u katsiratun, banyak sawah. Ra'aitu mazru'ataihima allataini fi tilkal qaryati wasi'atani, saya melihat ya kedua sawahnya yang fitil kalkor ya, yang di desa tersebut, wasi'atani, luas ya. Jadi sawah kedua anaknya Umar yang di desa tersebut luas. Yajri fihima al-ma'u minal jabal, mengalir pada kedua sawah tersebut al-ma'u, air, minal jabal, dari gunung. Yahsudani mazru'ataihima 4 marrat kullas sanah, keduanya yaitu kedua putra Umar memanen kedua sawah mereka berdua 4 marratin, 4 kali, kullas sanah, setiap tahun. Farabiha ibna kathiran, maka kedua putra Umar untung banyak ya, untung banyak. Awa ta'rifu fallahi al-qaryati, dan apakah engkau mengenal para petani dari desa tersebut? Mazari'uhum ma'ufah ya, mazari'uhum ma'ufatun, sawah-sawah mereka ma'ufah, diserang hama. Asy-syahrul madi, pada bulan yang lalu. Fa khasira fallahu al-qaryati katsiran, maka para petani desa tersebut rugi banyak ya, banyak mengalami kerugian. Dia Usyams Harun al-an,
sinar matahari ya terik saat ini ya, atau mulai panas. Ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad, uridu an arji'a ilal bait, saya ingin pulang ke rumah. Na'am, tafaddal, ya silahkan. Itu latihan 10 yang pertama. Ini latihan kedua adalah mengisi tabel adat ya. Silahkan dikerjakan, insyaallah bisa ini ya. Jamalun wahidun, satu unta. Baqaratun wahidatun, satu sapi betina. Tinggal mengikuti kaidah-kaidah yang telah disampaikan di atas. Semoga Allah mudahkan. Itu saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.